jenengan namanya siapa, Mbak? Jumina. Jumina, Mbak Jumina. Alamatnya? Widodaran Seri. Widodaran Seri. RT RW-nya ingat? RT sekawan RW setunggal. Iya, ente bantuan pangan nominal tunai dan dicairkan 3 bulan totalnya 600.000. Panjenengan nerimanya berapa? 600.000. Namanya belanja sendiri atau diarahkan? Diarahkan. Oleh Diarahkan oleh petugas. petugas. Yang 475 suruh dikasih ke ada yang membelanjakan katanya begitu. Aku nerimanya jadi 125. 25. Kan enggak? Maksudnya ini belanjanya ke si A, ke si B gitu diarahkan. Diarahkannya kemana? Pak Singarane Daryanto. Darko. Katanya mau dibelanjakan Pak Daryanto, begitu bilangnya. Kan jenengan ngambil dulu. Biasa di SIS. Di SIS. Jadi ini baru ya? Baru sekarang ini. Baru. Itu ada karsisnya, ada beras, daging sama buah di karsis itu. Kronologinya ya, jenengan kemarin saya dapat 600.000. Iya, langsung 600 tambani kan? Langsung tunai. Tambani. Terus ada yang mengarahkan seperti itu. Apa uangnya langsung diminta? Apa jenengan ke sana? Enggak, aku ke sana. Oh, jenengan daripada saya suruh ke sana, uangnya dikasihkan ke Pak Daryanto. Daryanto. Terus ditukar kupon. Ditukar kupon, ntar buat ngambil. Berarti jenengan membawa pulang uang 125. Iya. Suruh ngambilnya kapan? Besok. Besok. Terus bapaknya sama juga. Seperti itu, jenengan nampani. Pak Lurah wawancara juga, tapi Pak Lurah bilang, ntar kalau berasnya kurang bagus dikembalikan. Kalau buahnya jelek, komplain aja nggak apa-apa. Pak Lurah bilang gitu. Ntar dagingnya lama atau nggak bagus, dikembalikan aja nggak apa-apa. Itu Pak Lurah bilangnya. Jangan nggak istilahnya ini. Nggak apa-apa. Anyang apa-apa. Enggak. Maksudnya ini uang saya mau belanja di mana saja kan? Enggak berani. Soalnya kan Pak Lurah. Pak Lurahnya kenapa? Maksudnya aku kan aku karep pegawai istilahnya, jadi aku wedi ngarawani. Ada ancaman nggak? Enggak ada. Nggak ada ancaman. Sebenarnya bantuan ini yang bentuk duit sangat membantu panjenengan yo. Sebenarnya Pemain jenengan maring warungnya Daryanto. Ngliwati pirang-pirang warung kan. nggih. Lah warung kan tutul beras maning ora sing tanggane sampean. Ya ono lah. Lah iya. Wong ini bersakti. Jenengan luwih apik tuku nang tanggane. Pancen. Lah pri wong aku ora wani coba. Lah bukan kok tanggane sampean kan maring sampean. Lah aku tukune orang maring nyong. Kan mesti perasaan gitu. Apa namanya Mbah sinten, Mbah? Sarya Yatin kali Sanduni. Alamatnya inget mboten, Mbah? Alamatnya ngeri seru. RT RT 4 RW 1. 1. Mbah jenengan asal bantuan BPNT Asal. angsa. Pulau 600, tadi ini 600. Lagi ada sembilan betul kali nggak niku lah. Terung. setelah jenengan maring terung Iya. dijaluk duite Yang boten dijaluk padha ning nempur kriko kuwi lagi kula tiang doyan terus doyan. 400. Kangsel atus kurang berapa lah. Iya 475 lah. Jadi kan maring gen Daryanto. Ngipil kanggo nebrang. Ngipil kadang-kadang sirup wong kula tuwa. Kebutuhan pirang-pirang niku. Jadi panjenengan asine ya nang ati ya rada ora asline gelak. gelang, Mbak nggih. Dah kami kok nggih. Ora bocah. Jenengan nggih mau teng Badrun. Iya. Duit Apane duit? Ya senampane nama. Padha duit dikongkon maring Daryanto. Ya Kono ning ngomrentahe mono. konari mono ya. Terus sampean? Lah terus aku urut teng mono durung. Tapi Duite? sampean pan mono apa ora? Yo aku bingung sih teman-teman bisa batir kaya aku dhisik. Kapan batir ngono ya aku ngono. Aku Darkini. Darkini RT papat juga. Yo RT papat dari siji. Rewak bocah semono. Berarti jenengan durung belum maring warungnya Daryanto. Durung. Duitnya si woto 600. Mas siapa, Mas? Mas Daryanto. Mas Daryanto. Apa panggilannya apa Tirun? Tirung ya panggilannya dari kecilnya kayak gitu karena pernah itu katanya dulu meninggal hidup lagi kan kayak gitu katanya. Oh, dan namanya Tirun gitu. Ya Tirung Jadi mati wurur, Pak. dan penyaluran BPNT kan Heeh. Yang bentuk siapa, Pak? yang bentuk kan Pak Lurah agar mempermudah disuruh mengusulkan untuk membentuk per masing-masing per buku kan gitu seperti itu dia yang bilang itu Pak Lurah. Oh, jenengan. Sistemnya ya dibuatkan nota gitu Pak. Heeh. Maksudnya sesuai dengan pemerintah yang diajukan pemerintah kan harus diberikan sembako semisalnya kayak bahan pokok kan. Kalau hari Kamis berarti hari Selasa berasnya baru datang karena Bu Sartinya
di satu hari hanya mampu 2 ton, Pak. Berapa KPM? 70. 70 KPM. Di per dusun. Ya yang bilang kan berarti satu karung itu jumlahnya 600. 600 lah yang dibelanjakan ke panjenengan berapa? Ya semuanya. Semuanya. Jadi semuanya. Karena peraturannya segitu kan saya bilang sama tetangga-tetangga harus beri sembako apa saja terserah, yang penting produk sembako, jangan yang buat utang, buat rokok kayak gitu kan ada larangannya, katanya nggak bisa Iya. beli rokok atau Lah itu ada karcis yang bunyinya 475 itu diarahkan ke sini. Iya diarahkan, jadi biar ini harganya kalau yang bahan pokok ini harganya segini, jadi 475 itu karena harganya segini, kalau itu lah yang lainnya bebas mau beli, yang penting sembako mengarahkannya Pak, ini kan yang pesanan gitu, karena ya ini belinya di luar sih Pak. Kalau yang sembako misalnya kayak telur, kayak bawang kan kita ada ketuan, kalau yang besar-besar itu kan nggak ada. Tadi jenengan nyampaikan bahwa apa nggak punya modal atau bagaimana? Ya saya bilangnya ya seperti itu, modalnya nunggu. Berarti yang ini yang modali berarti warga itu yang KPM itu. Iya, Karena kumpulin, iya. lah ya jadi warga yang habis mendapatkan apa BPNT itu uangnya diserahkan ke panjenengan. Iya. Senilai berapa? Berarti 75. Nah, dari panjenengan Iya. baru dibelanjakan. Iya. Oh, jadi tidak panjenengan modal duluan tuh enggak. Enggak. Lah panjenengan sebelumnya itu punya toko atau bagaimana? Ya ini foto toko Toko panjenengan atau toko keluarga atau keluarga. bukan punya panjenengan Ya, pribadi? bukan, kan keluarga. Intinya saat ini panjenengan itu nggak punya modal, yang modalnya itu menggunakan KPM itu ya. Iya. Jadi dari KPM itu panjenengan kumpulkan uangnya baru Iya. belanja gitu. Iya. Itu. Jadi lah sampean sendiri punya modal enggak? Ya kalau modal ya nggak ada, modalnya sedikit doang. Kalau melayani 70-an kan nggak mampu Pak, wong namanya gitu. modal pedagang kecil. Jadi modalnya pakai Iya. uangnya Uang KPM. Ya, jadi biar Oke. juga. Oke, terima kasih. sebentar ya. Iya, monggo bisa dibuka Pak ininya biar ngomongnya jelas. Begini, BPNT itu bantuan pangan non tunai pada akan tetapi pada tahun ini itu cara pencairannya yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang pencairannya itu secara tunai melalui kantor pos. Akan tetapi bantuan itu harus dibelanjakan untuk kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan yang 600.000 itu kebutuhan pangan. Dan dalam hal membelanjakan itu KPM itu sebaiknya dibelanjakan pada warung-warung terdekat. Dengan demikian maka selain bantuan pangan non tunai ini bisa mencapai sebagaimana tujuan pemerintah agar masyarakat bebas dari lapar, juga punya dampak ekonomi yang signifikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, terutama pedagang-pedagang kecil, dan juga petani yang ada di desa ini yang berkaitan dengan kebutuhan bahan pokok. Terkait dengan toko yang ditunjuk atau agen itu ditunjuk oleh desa atau mereka sebelumnya itu sudah toko, Pak? Sudah toko, kemudian kami merekomendasikan ke dinas sosial pada tahun lalu. Dan sekarang ini berarti toko-toko itu yang tetap menjadi agen untuk penyaluran pembelian masyarakat melalui uang BPNT itu, Pak? Iya, bisa menjadi tempat untuk pembelian masyarakat. Yang jelas, dalam hal membelanjakan uang bansos itu harus dibelanjakan untuk kebutuhan pangan sebagaimana yang diatur oleh pemerintah. Aturannya seperti apa, Pak? Yang edaran dari pemerintah, uang dari BPNT itu yang dibelanjakan untuk apa saja, Pak? Untuk kebutuhan pangan seperti beras, daging, kemudian telur, buah, sayur mayur, tempe, Ya yang kategori sembako lah pokoknya. sebagainya. Yang jelas bukan produk produk pabrikan ya, saya kira itu. Nilainya ditentukan atau tidak, Pak? Oh tidak, nilainya 600, tapi 600 itu harus dibelanjakan semua. Iya, artinya begini, nilainya untuk belanja itu ditentukan dengan uang sekian. Itu salah satu agen itu
misalkan yang tadi terjadi 475 dengan rincian segini gitu. Oh, itu kan tawaran, hak setiap orang untuk menawarkan itu, dan KPM boleh untuk tidak membelinya, boleh. Jadi itu tawaran sah-sah saja. Tawaran. Kami pemerintah desa, selama itu tidak merugikan KPM, saya pikir itu sah-sah saja. Tapi kalau ada agen yang merugikan KPM, artinya penawaran tidak sesuai dengan barang yang dijanjikan, tentu kami akan mempermasalahkan agen itu atau warung itu. Saya kira demikian. Terkait dengan ini Pak, begitu dapat uang terus disetorkan ke agen yang bersangkutan, itu tidak langsung mendapatkan barangnya besok dalam hal jual beli. Ini kan berarti uangnya dulu, barangnya belakangan, bagaimana Pak? Nah, itu kan teknis, dan jual beli seperti itu juga sering terjadi. Seperti online, uangnya dulu, barangnya kan beberapa hari kemudian juga tidak masalah. Itu teknis dan itu dibolehkan, tidak masalah menurut saya. Dan itu tergantung pada kesepakatan antara agen dengan KPM atau warung dengan KPM. Seperti itu juga nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa memberikan dampak positif pada keduanya kan tidak masalah. Kan mengarahkan belanja pada salah satu agen, tapi kami berusaha untuk menghimbau masyarakat itu belanja pada warung terdekat. Warung terdekat. Iya, bukan ini salah satu. Agen di sini banyak, warung di sini banyak. Tapi kami sarankan untuk belanja pada warung terdekat. Saya kira itu. Tujuannya yang pertama adalah kebijakan pemerintah itu tepat tujuan. Artinya bisa membebaskan masyarakat dari kelaparan. Yang kedua, bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa. Yang ketiga, produk-produk desa dimanfaatkan oleh masyarakat desa sendiri. Dengan demikian, bantuan sosial selain memberikan bantuan kepada masyarakat agar bebas kelaparan, juga bisa mempunyai dampak positif pada peningkatan masyarakat seluruhnya. Saya kira itu. Jumlah KPM di sini berapa Pak? Yang BPNT? Jumlah KPM BPNT untuk tahap 1 itu 509. Dengan tahap kedua ini kan 2 tahap kemungkinan atau 3 tahap, nggak tahu. Tahap kedua itu 507, sudah data itu sudah masuk, sudah sekitar 1000-an. Coba bayangkan Mas, 1000 KPM dengan 1 bulan 200 kali 12 bulan itu ada 2,4 miliar uang yang masuk ke desa. Dengan program BPNT ini. Kalau ini diterapkan dengan benar, maka ada 2,4 miliar yang beredar di desa kita, sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang bagus kalau di-manage dengan baik. Tapi kalau tidak di-manage, ya tidak punya dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu. Ini kembali saya ingin lokal. Beras itu beras dari petani, kemudian petani lokal juga. Rismilnya di sini, di desa sini. Kemudian dijual ke warung-warung. Ada berapa rismil di sini Pak? Ada sekitar 4 rismil, iya 4 rismil. Bumdes bersama dengan 2 rismil dulu, karena yang 2 rismil itu rismil besar. Biasanya dia kelola ke luar. Yang di sepertinya rismil yang sedang lah, yang sedang, yang di yang memasuk beras-beras ke warung-warung itu. Karena begini Mas, dengan rismil itu sedang, maka pada saat ini digiling, langsung dikemas dan kemudian diangkat ke warung, sehingga beras yang diberikan itu beras yang baru. Berarti teknis seperti ini yang melaksanakan Bumdes ya Pak? Bumdes kerjasama dengan warung-warung itu. Jadi Bumdes itu sebagai mediator ya antara rismil yang ada di desa ini dengan warung-warung yang ada. Oke, terima kasih.